Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, setelah Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army bertemu dengan kelima Gorosei, kali ini kita diperlihatkan sebuah pertarungan yang sangat sengit antara organisasi Revolutionary Army dan juga pemerintah dunia. Di momen ini, kita bisa melihat ekspresi Sabo yang mulai mewaspadai para Gorosei. Sabo paham betul, kekuatan para Gorosei tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena seperti yang kita tahu, saat Sabo berusaha menyelamatkan Raja Cobra, dia telah melihat bagaimana perubahan wujud Zoan yang dimiliki oleh kelima Gorosei. Sementara itu di sisi lain, Dragon tampak terlihat santai seperti biasa. Dia pun meminta kepada Sabo untuk tidak lengah. Karena menurut Dragon, dalam situasi pertempuran seperti ini, mereka harus fokus setiap saat. Mendengar hal tersebut, Sabo paham apa yang dimaksud oleh Dragon, sehingga Sabo akan fokus untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Nah, di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon siap untuk menghadapi kelima Gorosei. Sedangkan di sisi lain, para Gorosei juga tampak bersiap untuk melawan organisasi Revolutionary Army. Belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan pertarungan mereka. Tetapi yang jelas, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke pelabuhan Redport, tempat di mana anggota Revolutionary Army sedang melancarkan beberapa serangan terhadap kapal-kapal angkatan laut dan juga kapal-kapal milik pemerintah dunia. Nah, dari apa yang diperlihatkan sejauh ini, artinya kekacauan yang sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pertempuran yang terjadi di atas Tanah Suci Merijoa yang melibatkan Monkey D. Dragon dan para komandan Revolutionary Army melawan para Gorosei. Lalu yang kedua, ada juga pertempuran yang sedang terjadi di dekat Redport yang merupakan akses atau pintu masuk untuk menuju ke Tanah Suci Merijoa, di mana dalam pertempuran ini melibatkan anggota dan sekutu dari organisasi Revolutionary Army melawan angkatan laut. Nah, untuk menangani masalah ini, memang pihak pemerintah dunia telah memerintahkan Sakazuki Akainu dan pasukan angkatan laut untuk melawan mereka. Di momen ini juga kita bisa melihat keadaan di dekat Redport yang semakin tambah kacau karena berbagai serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, mereka sama-sama terlihat sedang berjuang dengan sangat maksimal dan mengerahkan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana trio Master Bajak Laut Tobi Jerami, Skopper Gaban, Bajak Laut Hajrudin, dan Pangeran Loki berada. Nah, saat Luffy dan kelompoknya hendak pergi menuju ke atas dunia matahari, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan raksasa iblis yang jatuh dari atas dunia matahari. Di momen ini, kelompok dari Luffy yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan bertanya-tanya, apa itu tadi raksasa yang jatuh? Hajrudin pun lalu menjawab, ya, sepertinya ada raksasa yang jatuh, tetapi mustahil dia mampu bangkit kembali setelah jatuh dari atas dunia matahari. Namun menariknya, saat kelompok dari Luffy ini akan mendekat, tiba-tiba raksasa iblis itu bangkit dan mulai menyerang kelompok dari Luffy. Luffy dan yang lainnya pun sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa raksasa itu terlihat seperti iblis dan memiliki sayap. Pangeran Loki yang melihat hal itu pun lalu mengatakan, apakah ini adalah ulah dari para kesatria suci yang telah mengubah mereka? Mendengar hal itu, Skopper Gaban lalu mengatakan, bukan, para kesatria suci tidak memiliki kekuatan semacam ini. Dan tiba-tiba, tepat di momen ini, kita bisa melihat Skopper Gaban yang sangat terkejut ketika dia mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh Joy Boy saat Skopper Gaban dan kelompok bajak laut Goldie Roger tiba di Pulau Laughdale. Ya, di momen ini Skopper Gaban ingat jika Joy Boy pernah menyampaikan bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan yang mampu mengubah orang baik menjadi orang yang jahat. Setelah mengingat pesan tersebut sambil memperlihatkan wajah paniknya, Skopper Gaban lalu mengatakan di dalam hatinya, apakah mungkin sosok itu berada di negeri Elbaf?
Sambil menatap raksasa iblis tersebut, Cobra Gaban lalu mengatakan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan semacam ini. Namun, Cobra Gaban tidak ingin memberitahu kepada Luffy dan yang lainnya siapakah sosok yang dimaksud oleh Cobra Gaban ini, karena menurutnya, cepat atau lambat, Luffy akan segera mengetahuinya. Nah, saat Cobra Gaban mengatakan hal tersebut, raksasa iblis itu pun mulai menyerang kelompok dari Luffy secara membabi buta. Beruntung mereka semua berhasil menghindar. Sementara itu, tanpa basa-basi lagi, Luffy, Zoro, dan Sanji langsung melancarkan serangan mematikan mereka ke arah raksasa iblis itu. Namun betapa terkejutnya Luffy, Zoro, dan Sanji saat mengetahui bahwa raksasa iblis tersebut mampu pulih kembali dengan sangat cepat meskipun telah menerima serangan yang mematikan. Melihat hal itu, Pangeran Loki pun lalu tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar lagi untuk menghajar para penyusup yang mengganggu negeri Elbaf. Pangeran Loki juga mengatakan kepada Hajrudin, "Jadi apa keputusanmu sekarang, Hajrudin? Setelah melihat para raksasa justru berubah menjadi musuh kita." Mendengar hal itu, Hajrudin pun hanya terdiam sambil melihat Luffy, Zoro, dan Sanji yang sedang bertarung dengan iblis raksasa. Sementara itu di sisi lain, Cobra Gaban lalu mengatakan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa itu merupakan contoh kekuatan regenerasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Cobra Gaban. Selain itu, Cobra Gaban juga menegaskan satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan regenerasi adalah melakukan serangan dengan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Namun, Cobra Gaban meminta kepada Luffy untuk tidak membunuhnya karena raksasa tersebut sebenarnya hanya dijadikan pion oleh seseorang dan masih bisa diselamatkan. Jelas ini sangat menarik ya bosku. Secara tidak langsung, hal ini juga menjadi sebuah ajang latihan penguasaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi di bawah pantauan langsung dan arahan dari Cobra Gaban. Nah, di momen ini, Luffy, Zoro, dan Sanji kemudian menjadikan raksasa iblis tersebut sebagai sebuah samsak untuk melakukan latihan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi sebelum mereka berhadapan langsung dengan Ksatria Suci dan juga Im Sama. Sambil melihat Luffy latihan, Cobra Gaban lalu mengatakan di dalam hatinya bahwa sebentar lagi kekuatan Dewa Matahari Nika akan berada di puncak kekuatannya. Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk. Jika nantinya Luffy mampu mengalahkan iblis raksasa yang dia jadikan samsak untuk melakukan latihan, maka kedepannya nanti Luffy akan semakin lancar dalam menguasai sepenuhnya kemampuan Haki di level Master yang akan menjadikan Luffy semakin tambah kuat sebagai Dewa Matahari Nika seperti hanya yang dikatakan oleh Cobra Gaban. Jadi, ketika nantinya Luffy berhadapan langsung dengan Im Sama, paling tidak Luffy telah mendapatkan peningkatan kekuatan. Karena seperti yang kita tahu juga saat melawan para Gorosei saja, Luffy masih dibuat kerepotan karena Luffy sendiri belum mengetahui kelemahan dari kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei ketika itu. Sehingga meskipun Luffy tidak bertarung dengan Im Sama secara langsung karena Im Sama hanya merasuki tubuh Gunko, paling tidak Luffy bisa menemukan celah kelemahan yang dimiliki oleh Im Sama dalam pertarungan ini. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dunia matahari, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Nah, setelah melihat para raksasa iblis dan monster-monster mimpi buruk yang mulai menyerang desa matahari dan juga mengakibatkan kebakaran yang sangat hebat di hutan Elbaf, Nami dan yang lainnya pun kemudian segera bergegas dan berlari untuk mencari keberadaan anak-anak yang masih belum sadarkan diri. Namun sepertinya rencana mereka tidak berjalan mulus karena tepat di momen ini mereka dikejutkan dengan kehadiran Dory dan Brogy yang mulai menyerang mereka. Belum diketahui pasti apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Tetapi yang jelas, kehadiran Dory dan Brogy yang akan menghadapi kelompok dari Nami akan membuat alur cerita Ars Elbaf kali ini semakin tambah menarik. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dan hal menarik pada channel Anime OP kali ini. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.